Pasukan Ahmad Chechnya merilis rekaman video penghancuran unit musuh di hutan Serebriani di arah Kremensky. Drone menjadi pembeda dalam menetralisir musuh di tempat perlindungan yang sulit dijangkau, tulis pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov di telegramnya. Satu-satunya keputusan yang tepat bagi musuh adalah menyerah atau tewas. Untuk itu, kami menjamin keamanan sepenuhnya jika mereka menyerah, tambah Kadyrov. Marinir Armada Pasifik berhasil menangkis serangan AFU ke arah Ugledar, dan helikopter pengintai dan serang K-52 menetralisir tank AFU dengan peluru kendali ke arah Donetsk Selatan. Marinir Armada Pasifik dengan dukungan tembakan artileri menggagalkan setiap upaya musuh menembus pertahanan di dekat Novomayorsk dan Novodonetsk di Republik Rakyat Donetsk. Sejumlah besar unit Ukraina menjalani pelatihan militer di negara-negara NATO. AFU telah menerima persenjataan buatan Barat, namun pasukan Ukraina gagal mencapai tingkat keberhasilan apapun dan setiap serangan mengakibatkan kerugian besar. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Marinir Armada Pasifik Rusia adalah salah satu komponen pasukan Angkatan Laut Rusia yang bertanggung jawab untuk operasi militer di wilayah Pasifik. Marinir Armada Pasifik Rusia biasanya berbasis di berbagai pangkalan dan instalasi di sepanjang pantai timur Rusia, yang menghadap ke Samudera Pasifik. Berikut beberapa informasi umum tentang Marinir Armada Pasifik Rusia. 1. Misi utama, Marinir Armada Pasifik Rusia memiliki tugas utama untuk melindungi kepentingan militer dan keamanan Rusia di wilayah Pasifik, termasuk operasi di sepanjang pesisir, pulau-pulau, dan perairan di wilayah tersebut. 2. Operasi laut, mereka dapat dilibatkan dalam operasi laut, termasuk patroli perairan, penegakan hukum laut, dan pengawasan wilayah maritim strategis. 3. Pelatihan, Marinir Armada Pasifik Rusia menjalani pelatihan intensif untuk beroperasi di berbagai kondisi, termasuk operasi pesisir, penyerbuan amfibi, dan tugas-tugas pertahanan pantai. 4. Peran amfibi, sebagai bagian dari kekuatan amfibi, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan penyerbuan amfibi, mengamankan pantai, dan mendukung operasi darat melalui pendaratan pasukan dan peralatan dari kapal amfibi. 5. Peralatan, Marinir Rusia biasanya dilengkapi dengan senjata ringan, kendaraan amfibi, peralatan komunikasi khusus, serta peralatan pendukung lainnya untuk mendukung tugas-tugas mereka. 6. Keterlibatan dalam latihan bersama, Marinir Armada Pasifik Rusia sering berpartisipasi dalam latihan bersama dengan pasukan dari negara-negara lain, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama militer dan interaksi di wilayah tersebut. Peran dan kemampuan Marinir Armada Pasifik Rusia dapat berkembang seiring dengan perubahan geopolitik dan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah Rusia.
Angkatan bersenjata Rusia memperlihatkan rekaman penghancuran wilayah musuh di garis depan dengan menggunakan berbagai peralatan. Awak tank T-90M memusnahkan benteng AFU beserta tenaga di arah Krasny Liman. Awak tank T-90M Distrik Militer Pusat Rusia memusnahkan benteng AFU bersama dengan tenaga kerja di arah Krasny Liman. Untuk meningkatkan akurasi dan menghemat amunisi, awak tank melakukan tugas bersama dengan tim pengintai dan awak UAV. Tank T-90M adalah tank tempur utama yang digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Ini adalah versi yang telah diperbarui dari tank T-90 yang sudah ada sebelumnya. Senjata utama T-90M dilengkapi dengan meriam utama 125 mm yang kuat, yang mampu menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk peluru kendali anti-tank. Tank ini memiliki sistem kendali tembak modern yang mencakup peralatan untuk menentukan target, mengukur jarak, dan mengarahkan senjata dengan akurasi tinggi. T-90M juga dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif seperti Afganit, yang dirancang untuk melindungi tank dari rudal anti-tank dan proyektil lainnya. Работаем с прямой наводкой, также закрытых огневых позиций. Поддерживаем огонь нашей пехоты, то есть продвижение вперед. А если цели не видны на прямой наводке, мы уже непосредственно переходим к закрытым огневым позициям. Мы работаем непосредственно уже в закрытых огневых позициях. На 72 Б3М работаем, на 72 Б3, Б1, Б. То есть, да, непосредственно эта машина отличается своей маневренностью, подвижностью. То, что у нее уже более-менее идет наработка в комплексе динамической защиты, в комплексе приборов наблюдения, ночные приборы видения. То есть машина обладает очень высоким потенциалом в ведении боевых действий непосредственно здесь. От своих предшественников она отличается именно тем, что за все отвечает электроника. Охотились на их БТР, поразили несколько блиндажей, опорных пунктов противника непосредственно при помощи корректировщиков, которые нам корректировали огонь. То есть первые несколько снарядов пускали, корректировали и уже непосредственно потом поражали цели противника. Helikopter pengintai dan serang K-52 menetralisir tank AFU dengan peluru kendali ke arah Donetsk Selatan. Helikopter K-52 Rusia, yang juga dikenal dengan nama Alligator, adalah helikopter serang yang dilengkapi dengan berbagai peralatan dan sistem untuk mendukung misi militer. K-52 dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara ke udara dan rudal udara ke darat. Senjata-senjata ini digunakan untuk menyerang target udara dan darat. Helikopter ini juga dilengkapi dengan radar untuk mendeteksi target udara dan darat, serta untuk navigasi.
Dalam 24 jam terakhir, terjadi 20 bentrokan di beberapa wilayah antara Ukraina dan Rusia. Dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia meluncurkan 1 rudal dan 44 serangan udara, melakukan 37 serangan dari sistem salvo roket terhadap posisi pasukan Ukraina dan wilayah berpenduduk. Sebagian besar serangan berhasil digagalkan. Di arah Avdiivka, para pembela Ukraina dengan gagah berani mempertahankan pertahanan dan berhasil menghalau sejumlah serangan musuh di wilayah Lastokino dan Avdiivka wilayah Donetsk. Di arah Marinka, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau sekitar 10 serangan musuh di kawasan Marinka. Angkatan Bersenjata Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif serangan ke arah Bakhmut, menghancurkan musuh dan selangkah demi selangkah membebaskan wilayah pendudukan. Sebagai hasil dari aksi penyerangan tersebut, pasukan pertahanan Ukraina sebagian berhasil di distrik Klishchivka dan Andriivka di wilayah Donetsk, mengusir musuh dari posisi yang diduduki dan mengamankan diri mereka di perbatasan yang telah dicapai. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 14 September bahwa Rusia total kehilangan 270.970 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 590 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.599 tank, 8.810 kendaraan tempur lapis baja, 5.945 sistem artileri, 769 sistem peluncuran roket ganda, 517 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.697 drone, 20 kapal, 8.458 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 889 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 467 pesawat dan 249 helikopter, 6.759 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.826 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.150 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 6.374 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.982 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Украины.